Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Yulianti dari D4 Keperawatan Anestesiologi B dengan NPM 201 FI 03062. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem muskuloskeletal dan sistem abdomen. Melakukan pemeriksaan, pertama persiapan alat-alat yang akan diperlukan, kemudian mencuci tangan, lalu memakai sarung tangan. Dalam pemeriksaan sistem muskuloskeletal ini, terdapat beberapa yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, anamnesa secara umum kepada pasien yang mengalami kelainan muskuloskeletal ataupun tidak mengalami kelainan. Kemudian yang kedua, yaitu pemeriksaan khusus atau pengkajian khusus, yaitu pemeriksaan kekuatan otot dan atrofi otot. Kemudian yang ketiga, yaitu pemeriksaan sistem muskuloskeletal berdasarkan regional dan ROM. Kemudian yang keempat, yaitu pengkajian khusus sistem muskuloskeletal. Dalam melakukan anamnesa ini, pertama yaitu kaji keluhan nyeri pasien dengan pengkajian PQRST, yaitu mengkaji letak nyeri, kapan nyerinya, durasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu kaji keluhan perubahan bentuk, misalnya akibat dari tumor, trauma, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu kaji ada tidaknya disfungsi otot dan tulang. Kemudian yang terakhir yaitu lihat riwayat medis pasien dan keluarga apakah ada penyakit bawaan atau tidak. Assalamualaikum Ade, saya Sri Yulianti, perawat pada pagi hari ini. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan cek identitas Ade terlebih dahulu. Betul dengan Ade Sidik, usianya 10 tahun dari Dusun Simpang? Betul. Baik, Ade, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan otot dan tulang Ade dan pemeriksaan kulit Ade secara umum. Tujuannya untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak. Waktunya sekitar 10 menit, apakah Ade bersedia? Bersedia. Baik, apakah yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Baik, Ade. Pertama kita lakukan pemeriksaan kekuatan otot dan atrofi otot. Dalam pemeriksaan kekuatan otot ini dapat dilakukan dalam keadaan dalam posisi duduk maupun terlentang. Kemudian usahakan pasien dalam keadaan rileks. Untuk mengkaji kekuatan otot ini dapat dilakukan dengan nilai tonis otot 5, 4, 3, 2, atau 1. Untuk nilai 5, pasien mampu melawan gravitasi dan menahan tekanan. Baik, Ade, coba angkat tangannya dan tahan tangan saya. Ini untuk nilai 5. Untuk nilai 4, pasien mampu melawan gravitasi tetapi tidak mampu menahan tekanan. Baik, Ade, coba lagi. Untuk nilai 3, pasien tidak mampu tidak mampu melawan gravitasi. Untuk nilai 2, pasien tidak mampu mengangkat tangan, tetapi terdapat pergerakan yaitu bergeser-geser sedikit. Seperti ini. Untuk nilai 1, pasien tidak mampu menggerakkan tangan, tetapi ketika diraba ada usaha atau kontraksi. Dan untuk nilai 0, tidak ada pergerakan sama sekali. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan atrofi otot. Bisa dilakukan dengan cara pertama cek terlebih dahulu kekuatan otot pada lengan kita dapat terasa, kemudian lanjut memeriksa atrofi otot pada lengan pasien. Silakan Adek ditekuk seperti ini. Saya akan turun. Ketika pergerakan ototnya terasa, berarti pasien tersebut tidak mengalami atrofi otot. Dan pada Adek ini pergerakan ototnya terasa. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada kepala dan leher. Pertama kita inspeksi dari cara dia berjalan, apakah bahu kiri dan kanan simetris. Kemudian ketika berjalan apakah bahu kanan terdapat bahu yang turun sebelah. Apabila terdapat maka patut dicurigai. Selanjutnya yaitu palpasi pada area leher. Maaf ya Dek, kita telusuri apakah ada benjolan atau tidak.
Lanjut ke pemeriksaan bahu, kita raba dan tekan apakah terasa nyeri atau tidak. Apakah nyeri, Adek? Tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan ke bagian pergelangan tangan. Coba Adek gerakan tangannya ke arah depan lalu ke arah belakang. Ya. Kemudian arah belakang. Kemudian coba Adek abduksi. Tengok. Nah, seperti itu. Baik. Lanjut yaitu pemeriksaan sikut dan tangan. Pertama kita inspeksi, raba dan melakukan gerakan pada sikut pasien untuk melihat apakah ada benjolan atau tidak. Permisi Adek. Baik, tidak ada benjolan. Selanjutnya minta pasien untuk melakukan fleksi dan ekstensi, apakah mampu atau tidak. Silakan Adek coba seperti ini. Baik. Lanjut yaitu pemeriksaan pada pergelangan tangan pasien. Kita lihat apakah ada benjolan atau tidak. Seperti ini. Kemudian minta pasien untuk menggerakkan tangannya ke arah depan, samping, belakang. Coba Adek, ke depan, belakang, ya baik, samping. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada punggung. Kita lihat apakah pasien mengalami kelainan postur kiposis, condong ke depan, atau lordosis, condong ke belakang, maupun skoliosis, yaitu bahunya terdapat turun sebelah, ataupun terdapat punduk unta atau gibus. Lanjut, raba sampai ke arah rumbal, periksa apakah ada benjolan atau tidak. Lalu ketika di bagian spinal, periksa apakah terasa nyeri atau tidak. Apakah terasa nyeri, Dek? Tidak. Baik, yaitu selanjutnya pemeriksaan pada bagian depan untuk melihat apakah ada permasalahan iga atau tidak. Kemudian nanti berikan sedikit tekanan pada pemeriksaan abdomennya untuk melihat kekuatan otot dengan pasien menarik napas. Baik, saya akan mulai. Apakah sakit, Adek? Tidak. Saya akan berikan tekanan pada abdomen Adek. Nanti Adek tarik napas ya. Baik Adek, tarik napas. Baik. Selanjutnya yaitu pengukuran dispansi untuk melihat apakah ada kesenjangan antara kaki kiri, kanan, dan tidak. Pertama kita lakukan pengukuran jarak antara sias dengan malleolus. Kemudian yang kedua itu pengukuran jarak antara pusat dan malleolus. Jadi pertama kita lakukan pemeriksaan dari sias, pengukuran sias melalui malleolus. Baik, sebelah kirinya. Baik, sama ya Dek. Kemudian arah dari pusar ke malleolusnya. Tuh. Baik. Jaraknya sama ya antara kanan dan kiri. Selanjutnya yaitu uji Palens untuk mengetahui apakah pasien mengalami sindrom atau tidak. Pertama yaitu sindrom Turner-Kapal dengan cara baik Adek, sekarang kita coba luruskan tangannya, angkat tangannya, kemudian lipat, lalu tarik, tekuk, tahan selama 60 detik, lalu lihat hasilnya apakah ada kesemutan atau tidak. Baik, apakah ada kesemutan? Tidak. Berarti Adek tidak mengalami sindrom Turner-Kapal ya. Selanjutnya yaitu uji Tinels, yaitu pemeriksaan pada area pergelangan tangan dengan perkusi pada persendian area tersebut. Baik Adek, saya akan melakukan perkusi pada pergelangan Adek, yaitu persendian di sebelah sini. Apakah ada kesemutan? Berarti uji Tinel Adek negatif ya. Yaitu pemeriksaan refleks patella dengan mengetuk pada area patella pasien. Silakan Adek. Tahan ya, ininya tidak boleh menyentuh lantai. Baik, saya akan ketuk. Baik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tanda benjolan dan tanda balon. Saya akan fiksasi dan raba area patella Adek untuk melihat apakah ada benjolan dan cairan atau tidak.
Baik. Pada area patella Ade tidak ada benjolan dan cairan yang berlebihan ya, Dek. Selanjutnya yaitu pemeriksaan integumen, yaitu pemeriksaan kondisi kulit pasien. Pemeriksaan ini cukup dengan teknik inspeksi saja, yaitu melihat kulit pasien apakah ada lesi, ada edema atau ada tumor, dan kondisi kulit pada Ade ini tidak ada luka ya, Dek. Semuanya normal. Sebelah sini juga normal. Baik, Ade, alhamdulillah pemeriksaan tulang dan ototnya sudah selesai. Hasilnya cukup normal ya, Dek. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.